Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bada ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama al-amilin ala hadiniya wa diniyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد غير رسول للنبي مكرم. اللهم صل على محمد يا شوق المحب إلى محمد أفلح ثم به أيام. اللهم صل على يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافع
Akhirnya kita oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam ini masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di negara hidayah keauman untuk mengikuti pengajian rutin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita di dunia ini bisa mengamalkannya, nanti
pahala ganjarannya kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah malam ini kita ada di 1 Rajab. Ya. 1444 Hijriah. Bulan Rajab ini bulan persiapan ancang-ancang kita untuk bisa melaksanakan bulan suci Ramadan, berpuasa dengan mudah dan penuh dengan kenikmatan, sehingga 2 bulan sebelum bulan Ramadan itu dianjurkan atau didorong kita supaya memperbanyak amalan-amalan, diantaranya paling tidak kita membaca istighfar. Kalimat istighfar biasa dibaca yang rutin itu kalau di masjid atau di mushola setelah sholat maghrib misalnya, sebelum baca tasbih, tahmid, takbir, kita baca istighfar. Kalimatnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Oleh sebab itu, karena malam ini juga malam pertama tanggal 1 Rajab, kita mulai di Langgar Hidayah ini, kalau bisa itu setiap hari sepakat imam dan jamaah membaca ini. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni 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 wa tub alayya,
رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب 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 اغفر لي وارحمني وتب علي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah pada malam ini 1 Rajab 1444 Hijriah kita insyaallah persiapan 2 bulan sebelum puasa itu diri kita ini lahir batin kita ringankan. Mungkin banyak beban, terutama dosa-dosa. Jadi awak itu ini memikul dosa yang mungkin di antara kita ada yang merasa, bahkan ada yang tidak merasa. Yang tidak merasa ini yang bebannya berat. Kalau merasa insya Allah tindakan itu bisa kita kurangi. Maksudnya tindakan negatif. Oleh sebab itu ikhtiar dari para yang dekat kepada Allah terutama termasuk para ulama agar jamaah itu umatnya itu di bulan Rajab ini senantiasa menyiapkan diri untuk menyambut 2 bulan ke depan itu ibadah Ramadan. Karena sekarang waktu itu 1 bulan itu cepat. Kalau kita misalnya ya setiap hari minimal 1 kali 70 kali itu bacanya 70 kali tapi 1 kali majelis misalnya setelah sholat maghrib misalnya atau setelah sholat subuh. Kalau saya di pondok saya imami, kalau saya yang imami itu tiap 5 waktu. Kalau memang saya ngimami 5 waktu, saya pasti setelah qolok salam baca istighfar kayak tadi itu sampai 70 kali baru baca tasbih, tahmid, takbir. Sebab amalan ini bukan kita menambah-nambahi, dalam arti tidak disyariatkan lalu kita membuat, bukan begitu. Ada orang yang kurang memahami juga masalah amalan yang statusnya bacaannya itu sunnah, cuman teknis pelaksanaannya kaitannya dengan waktu, suasana, lingkungan dan seterusnya. Itu yang perlu kita memanage sedemikian rupa supaya tidak terbentur dengan yang lain. Kalau baca istighfar khusus di bulan Rajab seperti tadi itu yang tidak terganggu dengan waktu yang agak riskan itu ya setelah sholat itu. Memang Nabi Muhammad itu dalam riwayat ada 2 riwayat itu. Walaupun beliau tidak punya dosa,
Setiap hari Rasulullah itu minimal 70 kali. Bahkan ada riwayat yang lain 100 kali. Istighfar. Istighfar ini perintah dari Allah sebetulnya. Dalam suatu ayat dalam Al-Quran itu Allah mengatakan istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Kan begitu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kalian itu karena itu ada Tuhan kalian itu ghaffara, zat yang Maha Pengampun. Istighfar itu tidak harus di bulan Rajab. Hanya saja kalau bulan Rajab itu momennya kan waktu yang boleh dikata minimal menyambut bulan Ramadan itu 2 bulan kan. Oleh sebab itu di tempat-tempat yang strategis terutama kalau jemaahnya itu rajin ibadah berjamaah terus diajak beristighfar bersama-sama, alangkah indahnya itu suasana masjid atau musholla waktu pelaksanaan ibadah itu beda dengan yang lain karena jemaahnya kompak untuk memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Belum menguraikan tentang hikmah istighfar. Istighfar itu memang bagian dari yang harus kita selalu mengamalkan itu. Karena lebih-lebih di saat seperti sekarang diri kita ini dihadapkan kepada hal-hal yang negatif atau dalam kata lain berdosa kepada hal gitu ya, walaupun disengaja atau tidak, karena memang kita berbaur dengan masyarakat, lingkungan kita itu tidak sama kan gitu, tidak steril dari tindakan yang di luar koridor. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, kalau dalam agama itu kan orang itu yang sudah akil baligh tidak boleh menampakkan auratnya. Ini yang kita hadapi tiap hari. Sementara masyarakat kita itu dalam masalah keyakinan dan pemahaman agama itu sangat minus, atau dengan kata lain banyak yang kurang begitu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Akhirnya di kampung kita masing-masing, di lingkungan rumah kita masing-masing, pasti yang kita hadapi itu bukan setiap minggu, setiap hari orang membuka aurat itu biasa. Ini yang menjadi problem. Mereka itu juga di samping tidak memperhatikan agama, memang mungkin karena memang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan larangannya itu. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Dengan dalih suasananya sudah seperti ini, era keterbukaan dan seterusnya. Sementara dari koridor agama itu
Itu tantangan atau larangan. Yang menjadi persoalan kalau berbaur dengan masyarakat umum yang seperti itu, mereka itu tidak merasa bahwa dirinya itu berbuat salah, melanggar aturan Allah, tidak merasa. Ini yang menjadi persoalan. Kalau kita mengkaji dengan perspektif Islam, syariatnya, orang yang membuka aurat itu double itu dosanya. Doublenya bagaimana? Pertama, dia membuka aurat, memperlihatkan aibnya, dalam tanda kutip aib itu dalam syariat. Aurat itu dibuka, itu saja sudah dosa. Kemudian membuat orang lain berbuat dosa karena melihat tindakan dia, jadi double itu. Ini yang saya bahas, keseharian kita yang berkaitan dengan dosa-dosa ini. Maksud saya supaya kita juga antisipasi, menjaga diri. Makanya kalau ulama itu memberi semacam menetralisir supaya kesalahan yang terjadi pada diri kita masing-masing itu tidak begitu besar akibatnya. Ya, akhirnya didorong supaya senantiasa kita beramal, beristighfar, terutama memohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Ini bukan apa-apa ya. Ini untuk kepentingan kita masing-masing sebetulnya. Ulama itu merasa bertanggung jawab untuk mengawal moral bangsa, terutama di suatu negara seperti Indonesia. Ya, tentu kapasitas ulama yang sudah mencakup keseluruhannya itu untuk masing-masing individu dari ulama itu kepada daerahnya masing-masing, kan gitu. Kalau di Solo, tanggung jawabnya ulama Solo, bagaimana masyarakat Solo ini bisa paling tidak ya tidak terlalu besar akibat daripada pelanggaran tadi yang saya katakan terjadi di lingkungan kita masing-masing, di daerah kita masing-masing, yang mereka itu malah justru tidak merasa berbuat dosa. Ini yang menjadi persoalan. Bahkan yang lebih agak menimbulkan pemahaman yang kontradiktif di antara diri kita sebagai orang Islam dan mereka yang sama sekali kurang begitu masuk kepada wilayah Islam atau pemahaman agama Islam. Dalam satu sisi, di sisi yang lain kita diminta untuk kompak, untuk serawung, untuk kan gitu ya, toleransi dan seterusnya. Di sisi yang lain kita mendapatkan dosa. Ini yang menjadi persoalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita harus menghormati orang lain yang tidak seakidah dan tidak seagama, kan begitu. Dengan kata lain juga harus kita toleransi, saling menghargai, menciptakan kerukunan dan seterusnya. Tapi ini dari kita, tapi mereka dia tidak memperhatikan tindakannya yang membuat diri kita itu berdosa, kan gitu lah maksud saya. Pernah waktu zaman Orde Baru itu saya masih kecil. Ini bukan istilahnya kita hanya nostalgia saja ya.
pemahaman itu supaya kita bisa memilah dan memilih kan gitu ya, tentang kekompakan sebagai masyarakat Pancasilais kan gitu. Kalau orang umum kan gitu, terutama Indonesia itu kan kita negara Pancasila dan seterusnya. Perbedaan agama harus kita sama-sama, kan begitu. Lah ini masalahnya fakta ini, bukan apa-apa. Pada satu hari bulan Ramadan, ini maaf ya, bulan Ramadan ini orang yang tidak melaksanakan keyakinannya, agamanya maksud saya, itu kan jual makanan, jual minuman di siang hari, dibuka umum, kan dianggap biasa. Ini supaya kita ada pemahaman agama sedikit agak detail gitu ya, supaya tidak kepiah-huyah pemahamannya. Jadi kalau dalam kebebasan kita berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, kan gitu ya. Semua yang beda agama dan beda keyakinan ya sama maunya sendiri-sendiri kan begitu. Bebas. Tapi mereka urusan puasa itu kan tidak ada di hati mereka. Memang tidak berkewajiban berpuasa bagi mereka. Akhirnya jual makanan di depan orang yang berpuasa, gitu loh maksud saya. Ini yang perlu kita pada di zaman dulu, di waktu Orde Baru ini maaf, ada warung cecer gitu buka makanan di bulan Ramadan di Jawa Timur itu saya ingat. Ya dengan yang dalam kata tanda kutip kalau sekarang dikatakan orang yang agak saklek radikal kan diupra-apri. Kalau di sini bahasa sekarang di apa namanya? Di kerutuk gitu ya, di kerutuk. Akhirnya ada yang Pancasilais, ansih, tapi tidak agamis gitu, cuman Pancasila toh. Karena pemahaman ketuhanan yang Maha Esa itu bagi mereka cuman begitu saja, di bibirnya saja, bukan di hatinya. Wah ini Pancasila tidak boleh begini. Kan ada kalau di sini namanya istilah sweeping ya. Ini maaf ya. Ini sebetulnya kalau dalam perspektif agama memang betul itu. Karena mereka itu memamerkan tindakan maksiat di depan kita, kan begitu. Misalnya. Tapi dalam urusan kekompakan, saling menghargai, saling toleransi dan seterusnya kan kayaknya melanggar kan gitu. Ini yang perlu dipecahkan bersama-sama. Maksud saya begini, kata-kata saling menghormati itu awal dewi ya tidak mengganggu pemahaman mereka, akidah mereka, kita hormati hak asasi mereka, tapi mereka harus menghormati awal dewi. Maksud saya begitu. Kalau waktu diri kita melaksanakan puasa ya mereka ya apa namanya istilahnya menangguhkan diri lah, jangan terus buka minuman, buka makanan di depan yang berpuasa itu kan kalau bahasa yang agak sporadis kan itu namanya mamer-mamerkan orang yang melaksanakan puasa itu kan pelanggaran, gitu loh. Ini yang kita hadapi di zaman Orde Baru pernah terjadi itu. Akhirnya tidak tahu kalau sekarang bahasanya beda apa bagaimana. Yang saya tahu di Solo itu seminggu awal bulan Ramadan seminggu, ya minggu pertama ya, kayaknya kompak tempat-tempat makanan pagi itu sarapan itu tutup gitu, kompak gitu. Tapi setelah seminggu pertama itu langsung mulai dah lagi itu.
Yang saya tahu itu, ini fakta ya. Ada kejadian yang perlu kita perhatikan. Ini kalau bukan orang Islam tidak apa-apa. Kita tidak membahas orang lain dalam hal pelanggaran melaksanakan syariat ya, di bulan Ramadan. Dia itu biasa jualan makanan tadi. Ya, rumah makan populer kalau bahasa. Ini libur sampai 2 minggu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 14 Ramadan itu tidak buka. Tapi tanggal 15 sampai hari raya buka seperti biasa. Tapi karena dia tidak tanya pada saya, ya saya menang saja. Kalau dia saya kasih tahu pelanggaran ini begitu, nanti malah saya dianggap bagaimana ya? Ya saya menjaga diri saja. Tapi ada di Pasar Kliwon orangnya Allah yarham sudah meninggal. Itu terus terang ya, bagi satu dari sekian banyak ustadz di Solo namanya MTA kan begitu. Kebetulan yang mana almarhum ini Pak Amir dari Kebumen, dia pimpinan MTA. Pas di selatan Rumah Sakit Kostati, nyewa lokasi dibuat warung makanan sauto. Nah Ramadan itu buka. Nah saya karena dia sudah fair dengan saya, sudah saudara baik gitu, Ustadz MTA itu. Pak Amir saya gitu kan. Allah yarham ini sudah meninggal orangnya, anaknya masih ada. Oh kemarin lusa saya sarapan di Baluarti itu, nempel di tembok itu selatan pintu Lawang Kapit timur itu saya bilang kepada Pak Amir, kalau sampean ini Ustadz dari MTA, bukan saya apa-apa. Kalau begini ini tidak boleh sampai jualan makanan siang di pagi hari. Nah kalau nanti mau menjelang buka, itu pun buka melayani kira-kira setengah jam sebelum maghrib, persiapan orang berbuka monggo. Tapi kalau mulai pagi sampai menyiapkan untuk orang sarapan, alasannya apa sampai? Orang musafir lah malah bisa sampai cari orang yang musafir, mendeteksi orang yang musafir dan tidak. Yang banyak bukan musafir, tonggo di sampean ini yang banyak makan pagi gara-gara sampean jualan. Gimana menurut MTA? Langsung saya gitu kan, ini orangnya MTA-nya kenal. Kalau saya gitu, karena ini hukum. Dia tidak bisa jawab dia. Akhirnya berhenti. Alhamdulillah, tidak jualan. Pernah ini saya sampaikan di sini dulu. Awal-awal saya di sini. Peristiwa dengan Pak Amir. Tapi kalau beliau itu memang konsisten. Karena memang beliau almarhum ya sekarang, mudah-mudahan diampuni dosa. Memang Pak Amir itu orangnya MTA dari Kebumen, Ustadz dari MTA dari Kebumen, ada di Solo, diangkat menjadi pimpinan dalam kelompoknya orang Kebumen mungkin. Orangnya manut. Ini saya salut kepada MTA itu, yang waktu itu Pak Amir. Nah, karena saya menyarankan kalau boleh Pak, jangan jualan pagi saya gitu kan. Saya bukan ngelarang, jangan begitu. Pak Amir kalau bisa penyediaan dengan jualan pagi nanti aja para sah. Kenapa? Ya begini-begini saya terangkan. Ramadan lah, bulan Ramadan. Oh iya, akhirnya tutup dia. Mungkin bukan manut pada saya, mungkin informasi dari saya itu dibuka ilmu syariatnya, kitab-kitab fikihnya barangkali. Akhirnya berhenti, buka malam hari. Lah itu, lah kan manfaat. Kalau orang Islam jualan di pagi hari untuk umum itu dosa sudah. Ramadan jualan makanan
Yang orang biasa sarapan itu tidak maksud saya. Pernah di Klaten saya mesti kelilingan dulu awal-awal dari sholat. Saya tahu sampaikan ini kepada teman saya di Klaten, di Pasar Klaten, sekarang Masjid Jami besar. Itu orangnya manut itu. Betul Pak begini. Alhamdulillah. Jadi di sini yang saya sampaikan dalam hal kita harus mawas diri supaya kita selamat dah. Kalau toh ada dosa, diri kita itu tidak terlalu berat bebannya. Artinya dosanya kecil gitu mungkin, atau ringan gitu ya. Karena ini sekarang kita menghindari dosa itu sulit lah. Sulit ini. Makanya di bulan Rajab ini didorong kita beristighfar. Istighfar yang kita amalkan ini niati untuk merinsu, ya, menggugurkan dosa-dosa kecil paling tidak. Kalau dosa besar itu tidak cukup istighfar, harus taubatan nasuha, bahasa yang lebih spesifik, tubu ilallah taubatan nasuha. Nah ini keistimewaan mengamalkan amalan di bulan Rajab. Judulnya begini, di keistimewaan mengamalkan amalan di bulan Rajab. Contohnya seperti beristighfar. Nanti gitu caranya ya. Saya kira itu gambaran sekilas. Yang jelas awal dewi ini tidak bisa menghindari terjadinya dosa kepada diri kita. Maaf ya, mungkin disengaja atau tidak, tapi sulit karena lingkungan kita seperti ini adanya. Dan masyarakat kita belum semuanya kan begitu, hanya sebagian saja yang mengamalkan agama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi irtasabatu likulli hawlin fina awali muhtahimi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ya wasi'ah ya Rabbi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.